Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggoro, BP 19 10 21 1002 dari praktikan dasar-dasar pengulian tanaman Agro B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengganti mengenai pembuatan video persilangan buatan tanaman padi dan tanaman jagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persilangan buatan tanaman padi dan tanaman jagung melalui PowerPoint. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada persilangan buatan. Persilangan buatan itu apa? Persilangan buatan adalah proses persilangan di mana dibantu oleh campuran tangan manusia dalam mempertemukan tetua jantan dan betina dari dua tanaman berbeda untuk menghasilkan varietas yang bagus. Nah, kemudian apa pula tujuan dari persilangan buatan ini? Tujuan dari persilangan buatan adalah untuk memindahkan atau menggabungkan gen-gen dari tetua-tetua terpilih sehingga terbentuk konstitusi genetik baru hasil rekombinasi kedua tetua yang terekspresi pada fenotip. Nah, kemudian ada pula metode yang digunakan pada persilangan buatan kali ini. Pada metode persilangan buatan itu sendiri terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada silang tunggal atau single cross, kemudian ada silang puncak atau top cross, lalu ada silang ganda atau double cross, silang balik atau back cross, dan akhir-akhir ini juga banyak dikembangkan metode persilangan multicross. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan materi mengenai persilangan buatan tanaman padi. Bahan dan alat yang digunakan pada persilangan kali ini pada tanaman padi itu adalah bunga tanaman padi baik jantan maupun betina, kertas sampul, kertas rabel, dan juga pensil. Sedangkan alat yang diperlukan adalah petri dish, di mana petri dish ini digunakan untuk meletakkan polen atau anter pada tetua jantan. Kemudian itu ada gunting. Gunting digunakan untuk mengkastrisasi tanaman atau pembungaan bahan yang digunakan dalam persilangan kali ini. Kemudian itu ada pinset yang digunakan untuk mengambil anter pada tanaman jantan. Kemudian juga ada juga satu lagi yang belum tersebutkan, itu sungkupan atau tadi juga sudah tercatat kertas sampul yang digunakan untuk menyungkup tanaman padi. Nah, pada persilangan tanaman padi, proses dan tahap persilangan yang digunakan atau prosedur yang dapat dijalani, yang pertama yaitu pemilihan calon tetua yang akan dijadikan tetua jantan dan tetua betina. Nah, dapat dilihat pada PPT kali ini, itu yang A itu merupakan tetua betina, sedangkan pada yang B merupakan tetua jantan. Nah, inilah dia kedua tanaman dengan varietas yang berbeda. Selanjutnya itu proses kastrasi atau emaskulasi. Kastrasi atau emaskulasi adalah membuang bagian tanaman yang tidak diperlukan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengebirian. Kastrasi dilakukan sehari sebelum penyerbukan agar putik menjadi masak sempurna saat penyerbukan sehingga keberhasilan penyilangan lebih tinggi. Setiap bunga atau spikelet terdapat 6 benang sari. 2 kepala putik yang menyerupai rambut tidak boleh rusak. Oleh karena itu perlu hati-hati dalam melakukan kastrasi. Bunga pada malai yang akan dikastrasi dijarangkan hingga tinggal 15-50 bunga. Sepertiga bagian bunga dipotong miring menggunakan gunting, kemudian benang sari diambil dengan alat penyedot jarum, pentul, maupun dengan pinset. Bunga yang telah bersih dari benang sari ditutup dengan gelanis bag atau kertas sungkup agar tidak tersebuki oleh tepung sari yang tidak dikehendaki. Waktu yang baik digunakan untuk melakukan kastrasi adalah setelah pukul 3 sore. Stadia bunga yang baik untuk dikastrasi adalah pada saat ujung benang sari berada pada pertengahan bunga. Pada stadia demikian, benang sari akan mekar dalam 1-2 hari. Nah, berikutlah proses kastrasi pada persilangan buatan tanaman padi. Nah, di sini yang pertama itu adalah kita memotong secara miring bunga padi. Lalu setelah dipotong, kita ambil bagian-bagian yang sekiranya tidak diperlukan dalam proses persilangan buatan. Nah, beginilah gambaran pada persilangan buatan
Pada tahap 2 itu proses kastrasi. Selanjutnya itu ada penyerbukan. Untuk proses penyerbukan sebaiknya dilakukan 1 hari setelah proses kastrasi. Setelah kepala sari membuka, segera dilakukan penyerbukan. Bunga betina yang sudah dikastrasi dibuka tutupnya, kemudian bunga jantan diletakkan di atasnya. Dengan bantuan jari tangan, bunga digoyang-goyang hingga tepung sari jatuh dan menempel pada kepala putik. Bak plastik tempat menyimpan bunga disusun sedemikian rupa sehingga mudah dalam pengambilan bunga saat penyerbukan. Penyerbukan dapat dilakukan pada pukul 10 sampai dengan 13.00. Itu merupakan waktu yang bagus untuk melakukan penyerbukan. Nah, ikutlah gambaran pada proses penyerbukan. Selanjutnya itu ada isolasi atau pemeliharaan. Bunga yang sudah diserbuki segera ditutup dengan kantong kertas transparan atau gladed bag. Lalu, malai dipasang etiket atau label data yang mencantumkan tanggal silang, nama tetua, jumlah malai yang disilangkan, dan dapat juga dicantumkan dengan nama yang menyilangkan. Penulisan identitas sangat penting untuk legitimasi genotip baru yang dihasilkan. Tanaman hasil penyerbukan dipelihara di rumah kaca sampai biji hasil persilangan masak. Setelah 3-4 minggu, malai dipanen kemudian dikeringkan dengan cara dijemur atau di oven. Biji yang sudah kering dirontokkan kemudian dimasukkan ke dalam kantong kertas dan dicatat. Nah, berikutlah prosesnya. Proses pada tahap isolasi atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya persilangan buatan tanaman jagung. Tanaman jagung sendiri merupakan tanaman berupa satu atau monoecious, di mana bunga jantan atau staminet dan bunga betina atau pisilet terpisah namun masih berada pada satu tanaman. Bunga staminet dihasilkan di tasel, sedangkan bunga pisitalet dihasilkan di batang. Tanaman jagung itu juga bersifat protandus, di mana tepung sari terlepas dari malai sebelum periode rambut-rambut putik pada tongkol siap untuk diserbuk. Terdapat 3 cara persilangan buatan pada tanaman jagung, yaitu ada metode kantong, ada metode botol, dan juga ada metode overall method. Dalam praktikum ini digunakan metode kantong, di mana bunga baik bunga jantan maupun betina dibungkus dalam mekar menggunakan kantong kertas minyak. Bahan yang digunakan dalam praktikum pembelian tanaman dengan materi persilangan buatan pada tanaman jagung yaitu tanaman jagung yang telah memasuki masa pembungaan. Sedangkan alat yang digunakan yaitu ada kantong tongkol, kantong tasel, pensil, kertas label, benang dan untuk menandai persilangan dan untuk mengikat amplop. Nah, berikut cara kerja atau langkah-langkah dalam proses persilangan buatan tanaman jagung. Yang pertama adalah tongkol. Pilih terlebih dahulu tongkol di mana tongkol yang sudah ada bunga staminet dan juga bunga pisilatednya. Kemudian setelah ditentukan tanaman yang ingin disilangkan, tongkol ditutup dengan plastik pada saat bulu tongkol muncul sedikit. Kemudian menutup benang sari yang berwarna kecoklatan yang sudah matang dengan kertas amplop besar. Apabila tongkol dan serbuk sari sudah matang, lalu pucuk tongkol dipotong sedikit. Pakai sari digoyangkan sampai polennya rontok semua dan ditampung. Untuk proses serbuk sari didapat dari tanaman jagung lain dan diserbukin ke tongkol tanaman lain yang sudah siap diserbuki. Untuk saring serbuk dari tongkol berasal dari tanaman jagung itu sendiri. Bila sudah dilakukan penyerbukan tongkol jagung, ditutup lagi dengan plastik, lalu tunggu sampai tongkol panen dengan segala perawatan mekanis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.